Puji nama Tuhan. Sore hari ini balik lagi nih dengan Kak Amoy, dengan Bu Eri di sini. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, udah siap belum memuji nama Tuhan? Siap dong. Harus siap dong. Yes, siap semua. Oke, nah sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami tak dapat bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami percaya Tuhan selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala roh jahat udara yang ingin mengganggu kami dari konsentrasi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap menyambut-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang dilindungi Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, siapa yang suka memuji Tuhan? Saya. Kak Amoy suka memuji Tuhan. Suka. Bu Eri juga memuji Tuhan. Tentunya kalian semua juga suka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kalian semua suka memuji Tuhan, tentunya kita memuji Tuhan itu enggak hanya di gereja ya. Di rumah setiap saat kita bisa memuji Tuhan. Betul sekali Bu Eri. Karena dengan memuji Tuhan kita senang, merasa damai, ada sukacita, dan di dalam pujian ada kuasa juga. Amin. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri biar tambah semangat. Kita akan menyanyikan pujian. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyi
adik-adik semua juga melompat-lompat dan menari-nari bergembira seperti Bu Eri dan Kak Amoy? Wah, melompat nggak? Ayo melompat gak? Yang belum keringatan pasti nggak melompat-lompat. Nah, kita akan tetap semangat ya adik-adik. Kita tahu adik-adik, di dalam pujian itu ada kuasa. Amin. Di dalam pujian ada kemenangan. Amin. Dan di dalam pujian juga ada keselamatan. Amin. Seperti bangsa Israel ya Kak Amoy ya. Iya Bu Eri. Bangsa Israel memuji Tuhan, mengelilingi Tembok apa? Yeriko. Mengelilingi tembok Yeriko dengan memuji-muji Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dengan kuasa Tuhan, nyanyian yang mereka nyanyikan, maka tembok Yeriko roboh. Kita akan puji Tuhan ya adik-adik ya. Semua siap ya? Kita akan pujikan tentara Israel. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Sekali lagi ya. Israel berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali putar tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah adik-adik dipersilakan duduk kembali semuanya. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu adik-adik, kami mau ajak adik-adik semua, kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Raja yang kita sembah.
Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ada sukacita
saat ini. Shalom, shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali dengan Ibu Ana untuk renungan saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Engkau memberkati kami dan Engkau menyertai kami, Engkau menyertai ibadah kami. Kami bersyukur karena kami Tuhan berikan waktu secara online untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan waktu kami yang Tuhan berikan, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, dan Roh Kudus yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus saat ini hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dan kami memiliki tanah yang lembut sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bersama kami, dan kami percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Yang sukacita lambaikan tangannya dulu. Puji Tuhan, semuanya lambaikan tangan. Puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik menyiapkan Alkitabnya, duduk manis, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang silahkan disiapkan Alkitabnya, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan kesempatan hari ini. Nah, Ibu mau tanya, Bu Ana mau tanya, siapa yang suka memuji Tuhan? Angkat tangan. Oh puji Tuhan, ayo diangkat tangannya semua yang suka memuji Tuhan. Yang tadi sudah memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semua suka memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang suka memuji Tuhan. Nah adik-adik, kesempatan ini Ibu mau sampaikan kepada adik-adik bahwa ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang memimpin bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa merobohkan tembok yang sangat kuat itu, yaitu di kota Yeriko. Nah, adik-adik, di rumah kalian ada tembok ya? Adik-adik bisa nggak merobohkan temboknya? Nah, coba perhatikan, di rumahnya ada tembok kan? Di gereja juga ada tembok. Nah, Bu Ana nggak bisa merobohkan tembok. Adik-adik bisa nggak? Siapa yang bisa merobohkan tembok? Coba angkat tangan. Nggak bisa kan? Nah, tapi di dalam Alkitab ini Yosua menerima kabar dari Allah bahwa Yosua akan bisa menguasai kota Yeriko. Nah adik-adik, kota Yeriko ini adalah salah satu kota yang tertua di dunia. Usianya 10 tahun lebih. Kota tertua adik-adik. Nah, pada saat zaman Yosua, kota Yeriko ini dikelilingi oleh
tembok. Seperti rumahnya adik-adik ada temboknya kan? Dikelilingi oleh tembok dan temboknya sangat kuat sehingga orang di situ tidak bisa keluar masuk dengan sembarangan dari kota Yeriko. Nah, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dapat memenangkan kota Yeriko, dapat menguasai kota Yeriko seperti yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Bagaimana Yosua bisa menguasai kota Yeriko? Bagaimana Yeriko itu bisa diambil alih oleh Yosua, adik-adik? Mari kita belajar bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mempersiapkan pasukannya, prajuritnya yang pertama. Lalu yang kedua adik-adik, Tuhan menyuruh Yosua untuk mempersiapkan 7 imam membawa alat untuk mengelilingi kota Yeriko. Lalu Tuhan juga menyuruh Yosua untuk mempersiapkan tabut perjanjian. Ini yang luar biasa. Harus mempersiapkan prajurit, 7 imam membawa sangkakala dan tabut perjanjian. Jadi ada berapa adik-adik? 3. 3 ini harus dipersiapkan oleh Yosua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana bisa membuktikan bahwa tembok yang kuat itu bisa roboh adik-adik? Dengan mempersiapkan prajurit, dengan mempersiapkan imam, dengan mempersiapkan tabut. Bagaimana bisa roboh adik-adik tembok yang itu? Nah, pasti ada yang dilakukan oleh mereka. Para imam yang membawa sangkakala. Berapa orang tadi adik-adik? 7 ya. 7 imam membawa sangkakala. Mungkin adik-adik tidak asing lagi, tadi pujian mengatakan tentara Israel, prajurit Israel berjalan keliling 7 kali. Ibu mau jelaskan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya prajurit itu, tentara itu setiap hari dia mengelilingi kota Yeriko. Setiap hari mengelilingi, sekali saja. Berapa kali? Sekali mengelilingi kota Yeriko. Yang di depan tentara bersenjata, bawa senjata. Di belakangnya lagi ada tabut perjanjian, itu kotak gitu ya adik-adik ya. Kotak yang dilapisi emas, yang dibawa oleh para imam. Depan tentara Israel, lalu tabut. Di belakang tentara ada tabut. Dibawa gitu adik-adik. Lalu di belakangnya lagi ada siapa? Ada imam yang berjumlah berapa tadi adik-adik? 7. 7 imam ini membawa apa adik-adik? Sangkakala. Jadi tentara, tabut,
imam 7 itu membawa sangkakala mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari. Hari Senin misalkan keliling sekali, udah berhenti. Hari Selasa keliling lagi sekali. Hari Rabu keliling sekali, Kamis keliling lagi, Jumat keliling, Sabtu keliling. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari kan. Keliling sekali saja adik-adik. Tapi hari yang ke-7 ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Alkitabnya dibuka ya. Kita buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, 5 ayat. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca ayatnya sampai yang ke-5 dulu. Sudah ketemu adik-adik? Sudah Alkitabnya sudah disiapkan di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Ada 5 ayat ya. Yuk kalau sudah siap kita akan baca bersama-sama. Boleh dibantu mama papanya ya, boleh dibantu ibunya, boleh dibantu bapaknya atau kakaknya untuk membaca, untuk memperhatikan Alkitab di dalam Yosua 6 ayatnya 15 sampai 20. Terima kasih buat papa, mama, kakak. Terima kasih sudah membantu untuk membuka Alkitab. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah ya? 1, 2, 3. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Stop. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari yang ke-7, ya, kalau kita menghitung hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari yang ke-7 berarti hari Minggu, ketika pagi-pagi benar, mereka sudah mempersiapkan diri dari depan tentara Israel. Ya. Lalu yang kedua, tabut perjanjian. Adik-adik, Bu Ana mau berikan, mau sampaikan apa itu tabut. Tabut itu tanda kehadiran Tuhan. Maka harus ada tabut, itu harus ada adik-adik. Karena itu tanda kehadiran Tuhan. Dengan adanya tabut itu yang dibawa oleh imam, berarti Tuhan ada di situ bersama tentara Israel. Tentara siap, tabut siap. Lalu 7 imam yang membawa sangkakala juga siap. Lalu pagi-pagi benar mereka berangkat mengelilingi lagi kota Yeriko. Pesan dari Allah, ketika hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus diam.
Coba adik-adik diam semua ya, enggak boleh bicara sendiri ya. Coba diam semua. Harus diam hari pertama sampai hari ke-6. Diam semua, tidak boleh orang berbicara, bernyanyi, diam. Nah adik-adik, lalu kalau sudah hari ke-7, ini perintah Tuhan. Hari ke-7 ketika bunyi sangkakala itu panjang, ya, bunyinya panjang, maka mereka harus bersorak, harus memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ke-7 adik-adik. Ya, itu hari ke-7 karena hari 1 sampai ke-6 diam. Tidak boleh berbicara. Coba mari kita lihat. Ketika tentara itu fajar bersama tabut yang dibawa dan para 7 imam itu mulai mengelilingi sebanyak berapa kali? 7 kali. Tiba saatnya sangkakala yang dibawa oleh 7 imam itu berbunyi sangat panjang. Lalu semua ketika bunyi itu panjang, tandanya mereka harus bersorak kemenangan, memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Maka ketika ada pujian, tembok yang kuat itu adik-adik, brok, 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 roboh. Roboh adik-adik. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, tembok itu roboh. Sehingga kota Yeriko bisa dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab kita ayatnya yang ke-16. Sudah siap? Mama papanya boleh membantu ya, kakaknya boleh membantu. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ketika bersorak tadi adik-adik, puji Tuhan haleluya, maka waktunya Tuhan menyerahkan kota Yeriko. Dan kota ini segala isinya, seluruh orang yang ada di kota Yeriko itu harus dihabisi adik-adik. Mari kita baca ayatnya yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dimusnahkan adik-adik. Dihabiskan kota itu. Semua orangnya dihabiskan, ternaknya dihabiskan. Semua dihabiskan. Lalu ayatnya ke-18 adik-adik. Yuk dibuka lagi ayatnya 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk diambil sesuatu. Yang diambil sesuatu dari barang yang dikhususkan. Setelah mengkhususkannya, membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel
dan mencelakakannya. Jadi barang-barang tidak boleh diambil adik-adik. Semua dimusnahkan. Orang-orang baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda dimusnahkan semua. Semua harus dimusnahkan. Tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan kita baca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19 kita buka, ayo buka ya, buka lagi ya. Boleh dibantu mama papanya atau kakaknya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, adik-adik, semua musnah, tapi emas, perak, tembaga, besi itu harus untuk siapa? Tuhan. Emas, perak, tembaga, besi harus untuk Tuhan. Semua musnah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada yang harus dipersembahkan buat Tuhan. Lalu ayatnya ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Ayo kita lanjutkan bacaan yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Brak, 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 brak. Runtuhlah tembok Yeriko. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Masih ingat adik-adik? Di kota Yeriko ada seorang perempuan yang sedang menolong 2 pengintai dari Israel. Siapa namanya? Rahab. Ya. Perempuan ini bernama Rahab menolong 2 pengintai dari Israel. Ketika semua dimusnahkan, ketika kota Yeriko dikuasai dan siap untuk dibakar, maka Rahab dan keluarganya terselamatkan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Rahab sudah membantu bangsa Israel, sudah menolong bangsa Israel. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik yang manis, adik-adik yang hebat. Di dalam pujian, di dalam memuji Tuhan, bangsa Israel berhasil merobohkan tembok Yeriko. Itu artinya adik-adik, di dalam pujian yang pertama ada keselamatan. Yang kedua, di dalam pujian ada kemenangan. Di dalam pujian yang ketiga ada kuasa. Ayo tirukan Bu Ana. Yang pertama, tirukan ya. Di dalam pujian ada keselamatan. Yang kedua, di dalam pujian ada kemenangan. Lalu yang ketiga, bersama-sama tirukan dengan suara yang keras. Di dalam pujian ada kuasa. Ayo, di dalam pujian ada kuasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang mendengar adik-adik memuji Tuhan.
dari mulut kita. Kapan adik-adik memuji Tuhan? Apakah pada saat ibadah saja? Tidak kan? Ajak mamanya, ajak papanya, ajak kakaknya, ajak adiknya. Ayo kita memuji Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita menyanyi buat Tuhan. Karena kita supaya terselamatkan, kita diberi kemenangan dan Tuhan memberikan kuasa untuk keluarganya adik-adik. Adik-adik harus banyak memuji Tuhan. Setiap saat adik-adik boleh memuji Tuhan. Waktu mandi memuji Tuhan, oke. Waktu bermain memuji Tuhan, yes. Memuji Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Puji Tuhan adik-adik. Biarlah adik-adik senang memuji Tuhan. Senang menyanyi, mulutnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulutnya untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan senang melihat kita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik mau memuji Tuhan, yang mau memuji Tuhan silahkan angkat tangan dulu sebelum kita berdoa. Ayo angkat tangan dulu sebelum kita berdoa. Yang mau komitmen untuk suka memuji Tuhan, angkat tangannya dulu tinggi-tinggi. Yang suka memuji Tuhan semuanya tangannya diangkat. Kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Bu Ana mau menutup renungan ini. Mari kita berdoa. Alkitabnya boleh ditutup. Mari adik-adik sikap berdoa. Mari adik-adik kita diam. Kita tenang, tidak berbicara dulu. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Adik-adik tenang dulu. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini dalam ibadah online. Engkau sudah memberkati kami bersama kakak kami, adik kami, mama, papa, ayah, ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk kami suka memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami berkomitmen untuk suka memuji Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Kami mau hidup kami selalu memuji nama Tuhan. Karena Tuhan selalu baik buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati orang tua kami, pekerjaan orang tua kami Engkau memberkati. Dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang manis, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye.